kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika, yaitu pengukuran sudut. Selamat belajar, semangat! Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian sudut. 2. Menjelaskan bagian-bagian sudut. 3. Menjelaskan jenis-jenis sudut. Dan yang keempat, mengukur sudut dengan satuan baku. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita lihat yuk berbagai kegiatan yang menggunakan pengukuran sudut. Yang pertama, ada kegiatan memanjat tebing yang dilakukan oleh seorang pemanjat tebing untuk mengetahui kemiringan tebing yang ia panjat. Kemudian yang kedua ada seorang pemain bola yang menendang bola dari sudut lapangan yang disebut dengan tendangan sudut. Dan yang ketiga ada seorang bapak yang sedang mengukur kemiringan jalan. Dan masih banyak lagi kegiatan di sekitar yang memerlukan pengukuran sudut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sudut. Sebelum masuk ke pengertian sudut, coba lihat di dalam kegiatan sehari-hari kita sering menggunakan payung untuk pergi keluar rumah apabila hujan. Nah, ketika dibuka payung tersebut akan terlihat ruas-ruas yang membentuk sudut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, itu disebut dengan sudut. Baik, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian-bagian sudut. Di dalam sudut terdiri dari kaki sudut dan titik sudut. Kaki sudut adalah dua garis yang saling bertemu. Ini. Kemudian titik sudut merupakan pertemuan antara dua garis tersebut. Seperti ini. Ini adalah titik sudut. Nah, misalnya seperti contoh, di sini ada sudut BAC atau sudut CAB. Kaki sudutnya yaitu garis BA atau garis. Kemudian titik sudutnya yaitu titik A. Seperti itu. Ada contoh yang kedua yaitu sudut PQR atau sudut RQP. Kaki sudutnya yaitu garis PQ dan garis QR. Dan titik sudutnya adalah Q. Dapat dipahami? Sekarang siap-siap kuis ya. Coba jawab pertanyaannya. Tuliskan nama, titik, dan kaki sudut dari gambar berikut. Di sini ada gambar dengan sudut KLM. Coba tuliskan nama, titik, dan kaki sudut dari gambar berikut. Ibu beri waktu 10 detik ya. Waktu habis. Jawabannya adalah nama sudut KLM atau sudut MLK, titik sudut titik L, kaki sudut garis LK dan LM. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis sudut. Jenis sudut terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, ada sudut
tumpul, yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Baik, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda yang membentuk sudut. Coba lihat. Yang pertama ada papan tulis. Papan tulis sudut-sudutnya membentuk sudut siku-siku. Yang kedua ada atap rumah. Atap rumah tersebut membentuk sudut tumpul. Yang ketiga ada piramida. Sisi-sisi piramida berukuran sudut lancip. Dan yang keempat ada jembatan yang memiliki sudut lurus. Seperti itu. Kuis selanjutnya. Coba simak baik-baik pertanyaannya. Sebutkan jenis 3 sudut yang ditunjukkan pada gambar rumah adat di bawah ini. Jadi cari 3 sudut ya. Sebutkan jenisnya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Ibu beri waktu 10 detik ya. Waktu habis. Jawabannya adalah sudut A merupakan sudut tumpul, sudut B merupakan sudut lancip, dan sudut C merupakan sudut siku-siku. Dan bagian keempat, kita akan mengukur sudut dengan menggunakan satuan baku. Dengan menggunakan busur derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut yaitu busur derajat. Nah, kalian sudah punya kan busur derajat? Bagus. Nah, di sini di dalam busur derajat terdapat bagian-bagian tertentu. Yang paling luar disebut dengan tepi skala. Kemudian ada 2 bagian skala, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Kemudian ada titik pusat busur. Dan yang terakhir ada garis alas busur. Seperti itu. Contoh soalnya, hitunglah besar sudut ABC berikut. Coba perhatikan sudut ABC dengan baik. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk perhatikan cara mengukur besar A, B, C. Angka yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur. Langkah yang kedua, perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit pada garis BC. Jadi, besar sudut ABC adalah, lihat dari sudut luarnya, karena garis AB berimpitan dengan 0 pada skala luar. Coba perhatikan, di sini ada sudut apa ya? Ya, betul, sudut ABC. Mari kita hitung dengan menggunakan busur derajat. Nah, ini adalah busur derajat. Pertama-tama, kita letakkan titik pusat busur pada titik B. Pastikan garis BC berimpit dengan garis alas busur. Kemudian langkah yang kedua adalah lihat menunjukkan di skala berapa garis AB
Ya, betul. Menunjukkan skala 120 derajat. Mengapa sudut ABC 120 derajat? Karena garis BC berimpit dengan garis alas busur dengan skala 0 di dalam. Jadi, kita lihat skala yang berimpit dengan garis AB dengan melihat skala dalam. Coba 60 atau 120 ya. Ya, betul, 120 derajat. Kemudian contoh yang kedua, ada sudut apa ya? Ya, betul, sudut DEF. Kita letakkan busur. Kita letakkan titik pusat busur dengan titik E. Pastikan garis EF berimpit dengan garis alas busur. Nah, sekarang coba perhatikan garis DE berimpit dengan skala berapa ya? Karena EF berimpit dengan skala 0 di luar, jadi kita melihat skala yang berada di luar. Jadi garis DE itu berimpit dengan skala berapa ya? Ya, betul, 70 derajat. Kemudian kuis yang ketiga, coba simak. Ukurlah besar sudut berikut dengan menggunakan busur derajat. Coba kalian siapkan busur derajatnya. Ayo hitung sudut X, Y, Z berikut. Berapakah ya sudutnya? Ya, kita lihat. Sudut X, Y, Z, garis YZ berimpit dengan garis alas busur dan tepat pada skala 0 dalam. Dan garis baik, sekarang ada soal latihan pengukuran sudut ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Silakan screenshot atau dicetak halaman ini ya untuk bahan latihan di rumah. Alhamdulillah, sekian pembelajaran dari Ibu mengenai pengukuran sudut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.